Buat Mana? aku. Mana situ sih? Di situ tuh dompet. Berat. Di asam-asam doang. Asam-asam doang. Oh ini apa? Arika mau nggak beras kencur? Arika mau beras kencur nggak? Rena no. Rena juga no. Mau makaroni. Nah. Kan anget-anget. Berat kencur. Rena. Pakai gelas aja. Plastik ya? Alika apaan? Alika apaan? Kan jamu. Berat kencur kemudian asam. Oh, beras. 17 kencur. Terus makanannya makaroni. Kalau ada beli gitu ya. Kamu apaan? Oh, terus jahe. Dia beratan juga lah sama. Kalau makaroni kalau ada beras kundur sama apa aja yang sama. Ini sama ya beras kundur ya? Itu. Ini apa ada? Ini ibu asal dikasih ikan. Ini apa nih? Ini pakai apa ini pakai apa? Bawa apa? Apa? Beras kencur sama kunyit. Beras kundur kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Mari sama-sama kita simak dengan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Azwari. Diperlihatkan Kak Ita Kurniawati kepadanya. Kepada Kak Ita, saya disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mendapatkan manfaat yang bisa langsung dipraktekkan di bisnisnya, pekerjaannya maupun aktivitasnya. Dan jangan salah, webinar ini merupakan bagian dari sesi pelatihan yang berkelanjutan. Nantinya kita akan mengadakan beberapa pelatihan webinar seperti ini dengan tema-tema yang menarik yang bisa menambah wawasan dan keterampilan untuk kita semuanya. Terima kasih narasumber yang luar biasa hari ini. Beliau adalah Coach Laila, di mana beliau adalah sahabat saya dan saya. Dan untuk semuanya panitia, dan terima kasih untuk Mas Sultan sebagai MC sekaligus moderator, dan terima kasih orang yang di belakang layar, Masya Allah, terima kasih Mas Ari Jumud yang mensukseskan acara ini. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin acara ini akan segera kita mulai, dan semoga hari ini doa saya adalah doa yang terbaik untuk kita semua. Semoga hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Terima kasih untuk sekilas dari saya kembalikan ke moderator, dan monggo dilakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih banyak selaku Direktur
Utama PT Aswili Briliantas yang sudah menyampaikan sambutan yang sangat luar biasa. Ya teman-teman, sebelum kita memasuki pemaparan materi kita hari ini, mari sama-sama kita abadikan momen kita terlebih dahulu nih dengan foto bersama narasumber kita yang sangat bergembira. Diharapkan kepada teman-teman semoga kita sama-sama bisa momen kita ini sebelum kita memasuki pemaparan materi kita pada kegiatan pagi kali ini. Ya, untuk teman-teman semua diharapkan untuk bisa berbicara dulu. Kita sama mengabadikan momen kita terlebih dahulu sama kita yang sangat biasa untuk beliau menyampaikan materi yang akan dia sampaikan kepada kita. Yuk, semuanya oke teman-teman. Satu, dua, tiga. Saya lagi. Ini tunggu dulu ya, semuanya belum oke dulu. Ya. Biar kita kelihatan di Luar biasa. kenal mana saat dia terus ya. Iya betul. Ada Coach Faris nih. Coach Farid luar biasa. Apa kabar IKN, Coach? Ini Sena mau ya, tadi jadi Kita kurang. memasuki materi kita hari ini, kita abadikan dulu momen kita pada kesempatan pagi kali ini. Ya. Satu, dua, Tuh Mbak Liana. Mbak Liana. tiga. Oke, sekali lagi. Yang belum on cam teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke. Oke teman-teman ya, kita pada kali ini sudah sampai pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi webinar series digital marketing dengan tema strategi digital marketing yang tentunya akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau ya adalah Coach Laila Purnamasari SMM, yang mana beliau merupakan seorang coach, trainer, juga entrepreneur muda, asesor, dan worker yang sangat luar biasa. Kepadanya saya disilahkan. Oke, sebentar. Saya belum on cam on mic ya. Dek, ada kak, Dek, ada kak, bisa ke kamar Abi dek. Tolong Dek, kamar Abi Abi. Udah ya, puterin Dek. sama perkara yang anget itu loh Ada. dek. Udah ya, no noise ya, aku mau mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek. Ada kak. Nah, saya lupa, saya mau pantun ini. Oh, Masya Allah, Coach Faris. Sehat-sehat. Apa kabar IKN, Coach? Waduh, tunggu diundang Pak Deputi lagi nih saya nih. Oke, boleh saya izinkan berpantun ya, semuanya. Tapi pakai cantik ya. Cantik sungguh bunga dahlia. Belum. Cantik sungguh bunga dahlia. Walau dekat jangan disentuh. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua hari ini. Luar biasa banyak teman-teman saya juga, ada Coach Farid ya di jalan ya Coach ya, Dr. Ratni yang saya hormati, Kak Ita ya, ada Sultan, terima kasih, MC
Dan yang lainnya ada juga di sini kayaknya binaan-binaan UMKM saya nih. Ada Pak Adi ya, Pak Tio Adi, Mbak Wiwit ya, dan yang lainnya. Masya Allah. Mungkin yang belum kenal ya, salam kenal dari saya. Nah, boleh dong ya sekalian buat promosi produknya. Teman-teman rename namanya dengan format nama underscore produknya apa, underscore dari daerah mana ya, supaya sebagai ajang promosi juga supaya saya tahu nih teman-teman ada dari mana-mana aja nih gitu ya. Memang ini kemarin saya nge-share-nya juga agak mepet ya, agak mepet di H-1 ya, H-1 ya baru kemarin ya saya nge-share ya. Jadi mungkin pesertanya belum maksimal, tapi jangan khawatir, nanti panitia ada recordnya sehingga nanti kita bisa sama-sama tonton ulang ya. Ya, teman-teman, kalau saya tanya suara saya menggema nggak ya? Maaf ya, biar nyaman sampai akhir. Suara saya ada suara gemaan atau suara lain? Aman? Halo? Aman ya? Oke, siap. Nah, kalau saya tanya, ya boleh ya. Apa kabar semuanya? Dijawab di chat aja, pakai jawaban terserah. Kondisinya sekarang sedang apa? Mungkin sedang baik-baik saja, mungkin sedang sehat-sehat aja, atau sedang happy, sedang sedih mungkin, sedang sibuk, sedang apa ya? Sedang apa aja boleh dijawab di kolom chat biar ada interaksi di antara kita. Saya lihat baik. Oke, alhamdulillah suaranya jelas ya katanya ya. Baik, sehat ya. Alhamdulillah baik semua. Berarti aman nih saya nih, langsung melanjutkan materinya karena semua dalam keadaan baik ya. Harapannya semua kita dalam keadaan sehat, keadaan baik, sehat selalu, penuh berkah, banyak rezeki ya, amin. Oke. Teman-teman, ada pepatah katanya Kak Ita tadi tak kenal maka ta'aruf ya, kenalan ya. Jadi bisa kalau ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, ta'aruf dulu ya, kenal baru sayang ya. Oke. Slide-nya boleh sambil ditampilkan panitia Mas Arjun ya. Ya, sambil nunggu Mas Arjun ya. Jadi ada CV saya, pengalaman saya pada hari ini bisa membantu teman-teman untuk men-scale up. Mudah-mudahan pengalaman saya mendampingi UMKM baik di dalam kota saya sendiri maupun di luar kota ya, termasuk KN Surabaya nih, yang dari Surabaya ada juga ya. Oke, hari ini kita kasih judul sebenarnya strategi scale up digital marketing. Oke, next Mas Arjun. Ini sedikit CV saya. Abaikan gelarnya, panjangan gelar ya. Di sini ada pengalaman bisnis, berbagai macam pengalaman sudah saya coba geluti untuk bisnis. Beberapa buku yang saya tulis terkait dengan digital atau pemasaran digital, beberapa pengalaman. Dan saya mungkin di sini ada yang mahasiswa, raise hand boleh mahasiswa, sama ya saya juga mahasiswa. Mahasiswa UNJ, mahasiswa S3 UNJ yang sedang pusing ya menyusun disertasi. Oke, next Mas Arjun.
Oke, ini pengalaman training saya. Mungkin ada beberapa juga dari sini yang sudah bertemu dengan saya di berbagai macam training saya. Oke, next. Nah, ini sebelum masuk ke materi, saya ada info untuk teman-teman UMKM. Kenapa kita harus go digital? Kalau kita lihat data, menurut ini saya sadur dari APJI ya, dari APJI. Menurut data APJI ini ada 87,43% yang UMKM yang sudah menggunakan internet, dan ada 12,57% yang tidak sama sekali menggunakan internet. Nah, boleh next, Mas. Nah, di sini persentasenya kelihatan ya, berapa banyaknya ternyata yang online itu lebih banyak ya, menggunakan bisnisnya dengan online lebih banyak, dan rata-rata penduduk Indonesia pun sekarang sejak masa pandemi sangat aware terhadap internet, juga sangat aware terhadap online ya. Oke, next, Mas. Nah, di sini kita juga lihat data ya, sejak COVID, proporsi jumlahnya gitu, rata-rata yang menjalankan bisnis secara online itu adalah dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Ini, dan ada juga tadi ya, kita lihat yang belum online pasti ada alasannya, walaupun memang ada beberapa usaha yang nggak akan maksimal kalau pakai online, menurut dia seperti itu ya, kayak seperti apa, laundry gitu ya, katanya nggak maksimal gitu, tapi sebenarnya yang besar laundry dengan online juga sama. Nah, tapi kalau kita lihat lagi alasan UMKM itu tidak menggunakan internet itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu dia katanya jualnya udah cukup kok di offline ya, nggak perlu online lagi gitu, kayaknya udah cukup bagus gitu, jadi dia pikir nggak perlu online. Terus ada juga yang nggak punya komputer, katanya nggak punya komputer, gadgetnya kurang mendukung, kurang support, atau di wilayahnya tidak ada internet. Itu tadi ya yang 12, sekian persen itu katanya menurut survei alasannya seperti itu. Atau wilayahnya seperti Pulau Pecang yang nggak ada sama sekali internet, susah internet. Itu juga menjadi alasan kenapa para UMKM tidak menggunakan online sebagai jalur jualannya. Nah, tapi sekarang ini, atau gaptek ya, mungkin ada juga yang gaptek. Nah, boleh saya tahu teman-teman di sini apakah sudah menggunakan digital untuk bisnisnya? Boleh dijawab di kolom komentar atau langsung menjawab, boleh. Sudah semua? Kalau sudah semua, sudah Hande. Oh, sudah, alhamdulillah. Oke. Sudah Pak Taufik, Ryuki sudah, snack time. Ya, Pak Adi sudah, Afifah sudah. Nah, sudah ya. Berarti udah ya. Untuk mindset teman-teman sudah bagus dan sudah benar bahwa ternyata bisnis kita harus dibantu juga dengan online ya. Itu sudah benar. Berarti sekarang tinggal bagaimana teman-teman memaksimalkan ya online-nya itu bagaimana. Nah, ini pada saat hari inilah kita nanti akan memberikan semangat kepada teman-teman bagaimana ya. Oke, next boleh Mas Arjun. Nah, ini adalah alasan kenapa kita harus menggunakan digital dalam bisnis kita. Yang pertama itu adalah modalnya kecil ya, jadi nggak perlu sewa ruko, nggak perlu bayar listrik, mahal ya, nggak perlu stok barang banyak-banyak, katanya cuma punya HP, laptop, konversi internet, ide keren, jadi gitu ya. Kayak misalnya jualan apa aja, jualan handmade atau yang lain gitu ya. Padahal ya sebagian besar di sini ada teman-teman dampingan saya juga ya, seperti Mas Adi, Mbak Wit, dan yang lain, itu juga mereka punya toko offline ya, tapi
lebih kecil modalnya karena kalau dibanding kalau misalnya offline saja gitu ya. Biaya operasionalnya lebih murah. Kenapa? Katanya kalau online saja itu nggak perlu bayar pegawai ya, nggak perlu transportasi. Kalau saya dulu jualan di Detos, saya ada toko di Detos itu, saya kalau pagi go to Detos, by car, terus saya bayar sewa bulanan parkir, terus saya bayar karyawan, saya sewa toko ya lumayan besar gitu ya. Terus atau kalau misalnya teman-teman yang usahanya jasa juga perlu perlengkapan kantor, perlu kantor dan seterusnya ya. Itu tapi kalau dengan online saja itu bisa dipangkas semuanya itu. Nah, seperti contoh ya beberapa yang jualan jualan makanan lewat online juga banyak ya, bisa lewat GoFood ya tanpa bayar kasir ya. Kan kalau saya di kafe tuh dulu pakai kasir gitu. Bayar kasirnya khusus, bayar kasir untuk cuma ngitung duit, kita bayar ya. Terus pasarnya lebih luas. Usaha digital itu pasarnya nggak cuma tetangga ya, nggak cuma 1-2 orang, tapi bisa juga beli dari mana-mana ya, bahkan dari luar negeri ya. Kalau teman-teman kemarin kita di magang ekspor LSPR, kita bantu teman-teman UMKM untuk go internasional ya, bersama-sama berkumpul bisa jualan melalui ekspor ya, dibantu pemasarannya melalui ekspor seperti kerajinan dan lain-lain. Lalu kita bisa jalan 24 jam katanya ya. Jadi ada beberapa teman juga sampai malam-malam jam 11 ada yang order gitu. Kalau dia mau terima ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kan tinggal ditutup ya online-nya. Jadi dia bisa kemana aja, bisa order kapan saja dan kapanpun melalui marketplace misalnya atau melalui jasa delivery lainnya. Lalu bisa juga dijalankan pada waktu di awalnya. Jadi kalau misalnya awal nih nggak full time ya nungguin, tapi juga bisa paruh waktu ya, karena memang sambil buka-buka handphone aja bisa jualan, kayak jualan cemilan, bisa sambil kuliah, nunggu pre-order dan lain-lain. Lalu bisa dikerjakan di mana saja ya, work from anywhere, di mana aja bisa gitu. Kalau benar-benar itu hanya dia jualan online ya. Lalu kemitraannya bukan pegawai, jadi kalau kerjasama dengan reseller, dengan dropshipper gitu kan. Misalnya kita menjadi dropshipper atau kita punya reseller atau punya dropshipper atau punya distributor gitu, kita nggak harus gaji mereka gitu ya, nggak harus gaji mereka, kita nggak harus bayar mereka sebagai karyawan, tetapi itu adalah mitra, sebagai mitra kita. Jadi kita nggak ada cost untuk bulanan yang fixed cost, tapi fleksibel ya, kayak misalnya apa jual-jual kue kering lah apa ya semua ya. Lalu biaya promosi lebih murah, ini nanti saya agak cepet-cepet dikit ya, mohon maaf ya. Biaya promosi lebih murah kayak misalnya ke Instagram, TikTok, daripada pasang-pasang banner ya di jalanan aja. Itu satu billboard itu paling murah sekitar ya 10-20 juta cuma hanya beberapa hari ya. Beda kalau misalnya kita pasang di FB Ads misalnya, di Instagram Ads dan seterusnya. Nah itu lebih murah, apalagi kalau nanti paling ya modal untuk buat konten ya, buat konten, nanti ada video pendek, testimoni pelanggan dan lain-lain gitu. Nah pokoknya intinya untuk digital itu cocok banget buat pemula. Bagi yang pemula, kalau ada teman-teman mahasiswa ini di sini yang mau memulai bisnis apapun gitu ya, kita mulai dengan digital ya, kita mulai dengan online. Dia hemat modalnya nggak terlalu banyak, lebih fleksibel, terus juga punya potensi besar. Beberapa juga punya potensi besar, nanti saya akan jelaskan di belakang bagaimana bisnis digital mungkin yang tidak punya modal sekalipun bisa kita kerjakan ya. Oke, mungkin next. Ya, nah di era digital begitu banyak peluang usaha terbuka. Yang pertama itu
usaha konvensional yang digitalisasi. Nah, di sini teman-teman ada beberapa teman-teman yang sudah punya usaha konvensional ya, yang punya toko jamu Mbak Mitro ya, Pak Adi ya. Toko jamu ada cetakan ya, Mbak Wit punya percetakan. Terus mau didigitalisasi nih gitu. Ini mulai dari yang konvensional, sudah ada dia bisnis tradisional ya, ibaratnya yang ada offline-nya, lalu mengadopsi teknologi digital agar lebih efisien, misalnya jangkauannya lebih luas, bisa dikirim kemana-mana ya, termasuk jamu juga bisa ya Pak, dia rempah-rempah dan lain-lain, atau kue kering bisa dikirim, atau desain-desain cetakan dan seterusnya itu juga bisa dikirim. Jadi ada juga yang warung-warung makanan via GoFood ya, via GrabFood misalnya, atau toko kelontong yang pakai aplikasi, ada loh sekarang ya, aplikasi, ada juga aplikasi pos ya, rekanan kita Pak Heri juga, teman kami di sini pernah ke IKN juga ya, punya pencatatan digital misalnya, jadi nggak manual lagi. Nah itu mulai ya dari konvensional biasa tetapi digitalisasi dengan lewat macam-macam, bisa dengan ada aplikasinya atau deliverynya via GoFood atau Gojek, atau pencatatan keuangannya didigitalisasi gitu ya. Atau mungkin ada juga pengrajin batik ya, contohnya ya, mulai jual produk-produknya misalnya di selain di pameran-pameran, selain mungkin menjadi tenan di hotel-hotel atau di mall-mall, tapi juga berjualan di Tokopedia, di Shopee, di TikTok Shop dan seterusnya. Ya ada petani dan peternak yang memasarkan hasil pertaniannya melalui e-commerce misalnya. Ada juga ya dari Anihub ya, itu kan sebenarnya pertanian ya, hasilnya adalah hasil tani ya, berupa padi dan lain-lain, ada sayuran-sayuran, tapi jualnya pakai aplikasi e-commerce ya, namanya Anihub ya. Ini agak-agak iklan ya saya. Ada jasa laundry juga dan lain-lain. Lalu ada bisnis digital murni. Di sini bisnis digital murni itu bisnis yang awalnya dari awal tuh basicnya memang teknologi ya, basicnya teknologi dan berjalan sepenuhnya secara online. Jadi memang awalnya dari awal juga memang sudah teknologi ya, kayak misalnya dia dropshipper, reseller di marketplace ya, dia nggak nyimpan stok. Terus kayak content creator YouTube ya, Instagram, TikTokers atau yang lain ya, itu dia, atau mereka menghasilkan uang dari AdSense ya namanya, atau dari endorse ya. Memang asli bisnis saya adalah bisnis digital, atau kalau sekarang develop ini aplikasi mobile atau game-game gitu ya, itu juga ini digital. Atau ebook ya, kemarin saya coba-coba jualan ebook yang saya download, saya punya gitu, saya jual murah-murah aja, satu buku itu 20.000, tapi kalau yang beli banyak lumayan ya, karena ebook itu kan nggak habis, kayak kalau kita punya fisiknya buku kita jual, kita dapat uang, bukunya sudah hilang. Tapi kalau ebook kita bisa jual ke berapa orang, itu termasuk namanya bisnis digital murni. Memang dari awal itu merupakan produknya adalah produk digital ya, termasuk mungkin kalau yang dipercetakan bisa desain grafisnya itu dijual secara digital, atau template dan lain-lain ya, banyak berterbaran di sosial media. Banyak sekali jualan template, yang sebenarnya sih template itu gampang juga ya, kalau teman-teman bisa bikin dengan Canva. Nanti mungkin akan ada pelatihan membuat template dari Canva, coming soon di series pelatihan ini ya, benar ya Kak Ita ya, Dr. Ratni ya, nanti akan ada. Itu sebenarnya kita bisa bikin desain dengan berbagai macam, dan itu sebenarnya bisa dijual ya, bisa dijual, dikumpulin aja desainnya sampai berapa ratus, terus dijual. Orang tinggal make, enak ya, kayak misalnya Reels, tinggal nggak usah mikir lagi tuh, ada Reels, ada misalnya kata-kata mutiaranya atau kata-kata apanya gitu ya, langsung dijual lagi. Atau dari awal affiliate marketer ya, nanti juga tentang affiliate, nanti mungkin insya Allah di series digital marketing ini akan ada juga bagaimana kita menjadi affiliate, misalnya affiliate Shopee ya,
affiliate marketer yang yang hanya dapat uangnya dari komisi ya, dari komisi dari mempromosikan produk orang lain, terus kita dapat fee-nya sekian persen, macam-macam, ada yang 7%, bahkan ada yang hanya 2%, ada yang 7%, bahkan ada yang sampai 30%. Jadi tergantung dari, biasanya semakin mahal atau semakin produknya eksklusif itu fee-nya untuk affiliate semakin besar. Nanti kita juga di series digital marketing ini insya Allah akan belajar bagaimana menjadi affiliate marketer dan menghasilkan uang dari affiliate marketing. Lalu konsultasi digital ya, mungkin sosial media, kan sekarang ada, termasuk saya juga di virtual, Laila Virtual Support ya, itu nanti ada beberapa, mungkin teman-teman UMKM atau teman-teman yang usaha tapi gaptek atau mereka mau instan, tolong aja menggunakan jasa, itu juga bisa menggunakan konsultan digital marketing. Oke, next ya, di sini contohnya tuh ada Grab, ada Grab, ada dan lain-lain ya. Nah, tantangannya sekarang, tantangan utama UMKM saat ingin naik kelas. Wah, ini ya, ternyata ada tantangannya ya, nggak hanya sekejap kita belajar hari ini 2 jam langsung bisa gitu ya, enggak. Ternyata ada akses ke teknologi untuk skalabilitas, kayak contohnya kalau di sini e-commerce ya, maksudnya di sini adalah UMKM itu perlu melek teknologi. Paling tidak, kalaupun kita tidak mengerjakan sendiri, misalnya ada admin atau ada jasa lain gitu, tapi paling tidak kita tahu, karena apa? Agar segala sesuatu yang terkait dengan produk kita itu bisa tepat sasaran ya, walaupun nanti diiklankan oleh siapa atau bagaimana gitu, apalagi yang bisa juga melakukannya sendiri ya. Jadi gimana usaha kita harapannya bisa berkembang, bisa luas, salah satunya dengan jualan misalnya online di marketplace ya. Nanti akan saya spill sedikit-sedikit tentang marketplace, agak sedikit banyak ya kalau masih ada waktunya, nanti insya Allah, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ataupun punya toko sendiri di website ya. Ini bikin usaha teman-teman semua nggak cuma dikenal di lingkungan sekitar, tapi bisa juga sampai ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri gitu. Lalu yang selanjutnya adalah modal dan investasi. Nah, rata-rata ya, kayak kemarin nih di sini ada teman-teman dari Marala, nggak dari Tangsel ya, waktu saya sama Mbak Ita yang ngisi di Tangsel tuh tentang cuan, ngisinya bagaimana kita bisa menghasilkan cuan dari usaha gitu. Dan ada beberapa pertanyaan yang karena waktu itu kita ada sponsor dari BSI ya kalau nggak salah, jadi ya terlalu hampir semua UMKM itu mengharapkan modal ya, dapat modal dari sini dan modal di situ, padahal sebenarnya banyak sekali cara untuk bisa mendapatkan modal. Kalau di sini contohnya ada Didiku, pinjaman kur dari berbagai kur bank misalnya, kalau kami sebagai yang muslim harus syariah ya, bank atau BPR atau dari aplikasi keuangan lainnya, atau mungkin dari crowdfunded itu kayak bisa jadi kayak koperasi atau orang yang patungan ya, patungan dari beberapa dana, terus nanti buat dana usaha gitu ya. Kayak di sini ada banyak beberapa skema crowdfunded. Tapi sebenarnya untuk modal dan investasi ini bisa kita lakukan tanpa modal sama sekali ya. Kalau saya boleh cerita dulu, ketika saya punya toko di Detos itu bermula dari saya pinjam barang. Ada teman dia produksi pakaian, kebetulan waktu itu si toko Detos itu lagi murah ya, kerjasama dengan Kadin Depok, mereka mengusahakan toko di lantai UG di upper ground itu di Detos itu, hanya bayar 300.000 tanpa bayar service charge, tanpa bayar sewa. Akhirnya banyak teman-teman UMKM yang ambil, termasuk saya. Pada saat itu saya hanya modal pakaian satu rel panjang gitu, hanya beberapa biji gitu ya. Itu modal dari teman saya, konsinyasi. Jadi beberapa yang laku saya jual,
Terus akhirnya tambah satu rel, jadi tambah satu toko penuh, pindah ke toko depan, 2 toko, terus kemudian saya punya di atas, saya punya di mana gitu ya. Akhirnya seperti itu. Jadi memang apa sebenarnya tidak melulu harus ya modal menjadi suatu hambatan atau suatu tantangan kita dalam berusaha. Nah, bisa juga dengan dropshipper misalnya. Kalau dropshipper itu kan kita pemilik barang, lalu pemilik barangnya ini langsung mengirim barangnya ke pelanggan ya, dengan kita bayar dulu. Jadi kita sudah punya kepastian ya. Kalau dropshipper itu memang orang kan sudah transfer dulu gitu ya, sudah transfer berarti walaupun kita mengeluarkan uang, misalnya dropshipper di Shopee, ketika ada orang pesanan ke kita lalu kita pesan ke supplier langsung dikirim ke sana, itu kita bayar dulu ke supplier walaupun ibaratnya si pelanggan sudah bayar ke Shopee, tapi kan ketika barang itu belum sampai belum ada, tapi modalnya kan tidak banyak dan modalnya sudah pasti, jadi kita keluarkan modal yang kita pasti aja barangnya. Atau affiliate juga tidak ada modal sama sekali, kita hanya menjualkan barang orang, kita dapat fee-nya, atau pinjam barang seperti saya tadi, atau orang yang percaya pada kita, kita punya ide-ide bisnis terus mereka mau kasih invest, bahkan ada juga sekarang angel investor ya namanya. Jadi ya sudah, pakai aja, nanti kalau misalnya berhasil ya kita bagi hasil, tapi kalau enggak ya itu biasanya anak-anak muda itu dipercaya, yang banyak dipercaya dan banyak dapat angel investor seperti itu ya. Jadi nggak ada alasan ya nggak punya modal terus nggak mau deh mulai usaha ya. Untuk teman-teman mahasiswa ya, semangat. Lalu akses ke pasar lebih luas ya. Kenapa kita lewat sosial media, lewat pemasaran digital tentunya lebih luas. Dengan kalau zaman sekarang jualan itu nggak nunggu pembeli datang ya, dengan Instagram, TikTok, Facebook itu kita bisa beriklan atau iklan digital lainnya. Lalu produk kita bisa dikenal orang banyak. Misalnya kalau jualan keripik pedas gitu ya, kita bisa bikin konten-konten lucu, review gitu supaya viral seperti apa, itu nanti diupayakan ya supaya menarik seperti apa. Itu aksesnya bisa lebih luas, apalagi untuk produk-produk yang tahan lama ya. Kalau ada yang produknya salad misalnya atau asinan misalnya gitu ya, mungkin nggak bisa ya kalau dibawa ke IKN ya, Coach Farid ya, akan basi ya mungkin ya. Tapi kalau beberapa produk kayak ampangnya IKN dijual ke seluruh Indonesia, itu amat sangat memungkinkan, apalagi kalau misalnya minyaknya itu sudah diperas sedemikian rupa sehingga tidak cepat membuat apak ya kerupuknya, atau dengan spinner dan seterusnya, itu bisa akan tahan lama dan bahkan bisa diekspor ya. Lalu keterampilan manajemen bisnis juga harus, karena kalau kita sebenarnya kalau online itu nggak cuma jualan ya, kita juga nggak cuma jualan. Sebenarnya di keterampilan manajemen itu tidak hanya kita bisa menjual barang, mungkin ada yang teman-teman di sini bisa menjual barang, itu suatu hal yang istimewa sebenarnya, karena tidak semua teman-teman bisa menjual produknya. Mungkin hanya bisa bikin, mungkin hanya bisa hanya bisa belanja, hanya bisa meracik dan seterusnya gitu, tapi tidak bisa menjual. Tapi ternyata bukan cuma jual ya, tapi juga kita harus punya skill ngatur usaha gitu. Misalnya misalnya pakai aplikasi kasir atau pakai buku warung ya untuk pencatatan keuangannya, atau ketika ngonten juga ya, jadi kita nggak hanya jualan dulu, kita harus bisa juga copywritingnya misalnya, atau
kita juga harus bisa bagaimana mengemas produk dengan baik dan memfotonya dengan bagus dan seterusnya. Kalau teman-teman yang sudah pernah tahu di TikTok saya, kebetulan saya live di TikTok, ini ada mampir ke TikTok saya, ada juga tips-tips foto produk ya, bagaimana caranya foto produk supaya bagus, supaya jadi foto produk yang baik. Nah, mungkin itu next boleh ya. UMKM perlu transformasi digital. Nah, jadi yang mungkin produk awalnya tidak asalnya memang tidak atau bukan produk digital, harus bertransformasi ke digital. Nah, setelah tadi ya, kita tahu pentingnya tantangan utama UMKM saat ingin naik kelas. Sekarang kita teman-teman UMKM perlu tahu bagaimana caranya melakukan transformasi digital ya. Supaya apa sih? Supaya bisa kita jalankan bisnis ini dengan eksis ya, ketika kita bersaing di era digital. Nah, kita kupas satu-satu. Yang pertama itu digital mindset ya. Tadi teman-teman sudah saya tanya, katanya sudah punya digital semua ya, sudah ada mungkin sosmednya atau sudah punya konten-kontennya dan lain-lain gitu. Nah, itu harus penting karena apa? Karena kemarin saya berapa hari yang lalu juga saya mendampingi UMKM, mereka bilang saya lebih nyaman online gitu, offline gitu. Kenapa? Karena bagi saya ada kayak ribet ya, online itu ribet katanya. Terus karena sebenarnya berubah dari pola pikir konvensional berubah ke digital itu memang harus perlu kesiapan mental ya untuk mengadopsi cara kerja digital yang menurut sebagian orang itu rumit ya, sebagian orang itu kayaknya harus perlu ekstra ya dan seterusnya gitu. Itu kita mindsetnya dulu, nggak rumit kok, gampang kok, simple kok, bikin begini-gini aja. Sebenarnya kalau nggak dipelajari memang agak rumit ya, kita kelihatannya ribet gitu, tapi sebenarnya kalau udah dijalani enggak ya, insya Allah enggak. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman ketika ikut kelas berikutnya diajarin step by step, satu persatu sampai bisa gitu, insya Allah saya yakin akan bisa ya. Dan yang penting mindsetnya tadi, mindset digitalnya itu harus berubah dulu. Apalagi yang udah tua-tua ya, misalnya udah old gitu ya, kayak yang aduh saya mah itu mah anak-anak muda aja deh gitu, yang saya udah seumur gini kayaknya aduh udah gaptek aja gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus mengubah, karena kita sebagai pelaku usaha yang jualannya secara offline, kalau kita mikirnya kita nggak berpikir ke jualan online gitu ya, kita nggak tadi ya transformasi digital, tidak berubah menjadi merubah teknologi, kayak mungkin nggak jual melalui marketplace, nggak jualan melalui apa aja gitu, bahkan minimal sebenarnya melalui media sosial ya, seperti WhatsApp gitu, itu juga minimal itu gitu. Nanti ada optimasi WhatsApp juga, ada materinya khusus ya. Nah, lalu digital skill, nah maksudnya apa sih gitu? Maksudnya keterampilan dasar aja gitu ya, untuk menggunakan perangkat digital itu paling tidak teman-teman harus punya ya. Mampu mengoperasikan smartphone, misalnya bikin Canva, misalnya dari Canva, atau bikin akun email, atau bikin akun sosmed ya, yang simpel-simpel. Kalau nggak salah teman-teman yang hadir di sini juga ada ya, dulu kita pernah sama-sama belajar bikin IG profesional ya, mengubah Instagram pribadi menjadi profesional, atau membuat dari awal IG profesional, lalu kita sama-sama bikin Canva waktu itu, masukin foto-foto produknya, dibikin video, lalu kita sama-sama upload ya. Dulu juga pernah waktu itu. Nah, seperti hal-hal itu sebenarnya ketika kita kalau saya dampingi teman-teman pelaku usaha itu bisa kok gitu ya, dan mereka bangga bisa buat sendiri akhirnya, walaupun awalnya kelihatan
aduh gimana ya kok jadi bagus begini, gimana caranya gitu. Padahal itu sebenarnya bisa dipelajari ya kalau teman-teman semua mau. Atau konten-konten promosi sederhana aja dulu gitu ya. Bahkan ada yang hanya kasih misalnya gambar terus dibikin tulisan ketikan, misalnya saya menjual keripik dengan harga rasa dinner, itu aja dibikin konten terus disuarain terus di share misalnya kemana-mana. Itu juga bisa gitu ya kalau mau mau simple. Atau yang lain belum bisa, saya bisanya kasih foto, ya udah kasih foto di dalam satu lembar Word misalnya, dikasih tulisan terus diomongin terus di share itunya. Itu minimal itu ya, paling tidak bagaimana teman-teman mulai nge-share. Lalu ada digital presence ya di sini ya. Digital presence ini maksudnya apa? Kehadiran teman-teman pelaku UMKM secara digital itu harus hadir ya, harus ada ya. Terus harus bisa ditemukan di internet ya. Gimana caranya nanti ada di next slide, bagaimana teman-teman nanti SEO-nya harus kencang ya, walaupun belum SEM yang berbayar. Itu nanti pokoknya gimana caranya toko kalian ada, ketika ngetik nama misalnya ayam bakar Bu Barokah gitu ya, ayam bakarnya tuh muncul ya, ada tulisan, ada foto-foto ibu misalnya, ada usaha ibu muncul, ada di internet gitu, yang tidak bukan dicari, nggak ada sama sekali gitu ya. Paling tidak teman-teman kan tadi ya harus bikin Instagram, Facebooknya, bahkan mungkin harus punya TikToknya atau website ya. Kalau website itu kan kayak rumah ya, jadi nanti semua munculnya di rumah gitu. Di websitenya mungkin ada yang sudah punya website juga gitu, atau punya profil usaha di Google Map ya. Ini teman-teman di sini sudah punya Google Map-nya untuk usahanya? Sudah? Ada Mbak Hani, ada Pak Adi udah ya, Jamumbah Mitro ya. Ada siapa nih? Boleh di ini mungkin nama produknya, ini boleh ada Mbak Cici ya. Ini Agil nih, Mbak Agil atau Mas Agil. Ya. Ada Snack Time. Oh, Snack Time berarti Ryuki, produknya Snack Time ya. Ada Bu Ernawati. Ya. Kalau sudah punya kalau sudah ada websitenya bagus ya, atau paling tidak itunya. Lalu digital onboarding. Nah, maksudnya apa digital onboarding? Maksudnya teman-teman resmi bergabung di ekosistem digital ya. Berarti dengan masuknya teman-teman ke grup ini juga termasuk adalah digital onboarding. Jadi mendaftar, misalnya teman-teman mendaftar di e-commerce, berarti teman-teman sudah digital onboarding di e-commerce ya, bergabung di aplikasi digital yang punya POS gitu ya. Misalnya ini saya endorse PT POS sedikit ya. Kan ada aplikasi kasirnya digital punya POS gitu ya. Atau untuk pengirimannya juga sudah digital, tinggal klik langsung jalan ya. Terus sudah mendaftarkan dirinya ke kalau teman-teman tadi mereka yang sudah ikut WUB ya, Wirausaha Baru di Kedinasan Koperasi dan UMKM atau di Kementerian Koperasi dan UMKM binaan pemerintah, itu juga termasuk digital onboarding ya, bagaimana teman-teman sudah bergabung di ekosistem digital. Oke, nextnya di digital marketing, di mana strategi pemasaran pengguna platform digital untuk menjangkau lebih luas untuk konsumennya. Jadi dengan digital marketing kita tidak hanya jualan di situ-situ aja. Kalau ada Ratu Bazar teman kita ya di sini, ada Ratu Bazar yang keliling bazar gitu, itu juga sama gitu. Tapi begitu melelahkannya, begitu capeknya gitu ya, dibanding dengan jika kita menggunakan digital marketing gitu.
Itu digital marketing itu maksudnya nanti melalui Facebook Ads ya, kalau yang nggak organik pakai ads, pakai berbayar, atau live selling di TikTok, mungkin jualan di TikTok seperti yang teman-teman sudah lihat, banyak live di TikTok untuk jualan, tinggal masukin ke dalam keranjang lalu diklik, lalu ada ininya dan lain-lain. Nanti kita akan spill di marketplace ya, atau di shop ya. Terus membuat konten produk di YouTube juga termasuk ya. Jadi kalau teman-teman bikin video atau gambar yang dia vertikal, gambarnya itu nanti teman-teman sekali bikin konten itu bisa di share ke Facebook Reels, ke IG Reels, ke TikTok juga, ke shortnya YouTube gitu ya. Jadi sekali buat konten sebenarnya kalian bisa share ke berbagai sosial media. Lalu di sini ada digital operation, di mana digital operation ini maksudnya operational digital yang menggunakan sistem atau alat digital. Jadi operasinya, jadi bagaimana mengoperate-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman kalau operational itu kan ada mengumpulkan stok, menghitung stok ya, termasuk ya. Ada ternyata beberapa aplikasi yang kalau kayak saya dulu tuh di cafe itu saya ada aplikasi, saya pakai Amira, sementara ada Maju, ada dan lain-lain ya, ada aplikasi-aplikasi lain itu dimana kalau misalnya kita masukin stok, kita mau ambil atau ada barang yang keluar, itu sudah otomatis akan terkurangi sendiri. Jadi secara digital, secara otomatis nggak usah terlalu ribet ya ngitung stok satu-satu gitu. Terus pencatatan keuangan juga ya, ada buku kas, ada catatan keuangan, ada apa gitu ya, ada kasir pintar, ada kasir digital dan lain-lain ya. Itu juga termasuk digital operational. Lalu itu ya habis, jadi mulai dari digital presence, digital mindset, digital skill, digital onboard, digital marketing, dan digital operational. Nah, pada intinya teman-teman pelaku usaha tuh perlu dan memahami dan menerapkan ke 6 aspek ini untuk bisa berkembang di dunia digital, karena tanpa kehadiran digital itu kayaknya bisnis akan sulit ya oleh konsumen. Nanti kita boleh diskusi ya. Menurut saya enggak kok coach, kayaknya mendingan nggak usah, boleh juga gitu ya. Jadi ini sih menurut pendapat saya dan pendapat beberapa orang. Oke. Next slide mungkin. Nah, di sini digital marketing funnel. Kita sama-sama belajar digital marketing, digital funnel, di mana di awal usaha. Jadi ini gambarannya. Oke, wait sebentar. Ini kayaknya saya ada dubbingnya. Sebentar ya. Sorry. Double voice. Oke. Jadi di gambar ini kita ini namanya, kalau saya di kampus disebutnya marketing funnel ya. Marketing funnel ini sebenarnya aslinya saya gambarnya kemarin corong ya, kayak corong beneran, tapi sama panitia dirubah jadi segitiga seperti ini, nggak apa-apa. Dia seperti corong karena corongnya pemasaran. Saya buat kemarin sebenarnya gambarnya corongnya pemasaran itu, dimana di gambar ini merupakan tahap-tahap perjalanan calon customer kita dari yang belum tahu apa-apa tentang produk kita sampai yang sudah setia gitu ya, yang sudah advocacy, yang sudah nanti merekomendasikan produk kita ke orang lain ya. Nah, kita coba kupas satu-satu. Yang pertama ada awareness, di mana awareness itu adalah kesadaran ya kalau dalam bahasa Inggris, tapi maksudnya adalah membangun kesadaran. Jadi calon pelanggan itu kayak baru tahu gitu bahwa produk kita tuh, brand kita ada gitu. Bagaimana caranya kita membangun awareness, membangun kesadaran mereka, bagaimana caranya. Salah satu
bagaimana kita mengiklan di sosial media adalah tujuannya tidak harus melulu supaya itu terkonversi bisa jadi uang gitu, tapi juga salah satunya adalah bagaimana supaya orang tahu dulu, oh ada produk kita loh ternyata gitu ya. Orang tahu dulu ternyata oh ada yang namanya brandnya ini loh gitu ya, oh ada loh ayam bakar Mbak Laras misalnya, oh ada loh yang namanya keripik apa gitu ya, karena kalau misalnya orang tidak tahu, bagaimana mereka akan mengenal produk kita dan bahkan beli ya. Jadi itu kita membangun itu dulu, membangun kesadaran customer, bagaimana mereka supaya paham dan kenal brand kita, yang memang nanti tujuannya supaya terkonversi atau action orang membeli. Tetapi paling tidak di awareness ini adalah tahapan supaya orang tahu dulu. Caranya gimana? Caranya dengan pasang iklan tadi ya, pasang iklan di medsos seperti Instagram, atau bisa pakai ads, atau tidak pakai ads dengan SEO atau mau SEM juga nggak apa-apa, atau di TikTok ya, atau bikin konten menarik, bikin video singkat, bikin tutorial gitu. Jadi untuk bagaimana di sosmed itu kita tidak hanya harus jualan melulu ya. Jadi bisa dengan edukasi, bisa dengan bikin tutorial, kasih tips-tips, atau sekedar foto produk, atau hanya sekedar cerita gitu ya. Itu bisa dilakukan. Atau bisa juga kolaborasi dengan influencer. Bisa dengan influencer atau dengan micro influencer ya, kalau yang masih kecil ya. Kalau yang macro influencer kan mahal tuh gitu. Kayak kemarin saya, mungkin kalau teman-teman yang lihat ngikutin IG sama Facebook saya bawa beberapa produk UMKM kemarin, ngisi pendampingan, terus mereka minta di foto produknya sama dikurasi rasanya gitu. Itu juga salah satu mungkin bisa disebut saya micro influencer ya gitu, supaya follower saya yang baru 6 ribuan di Facebook itu bisa lihat produk mereka, atau di IG atau di TikTok ya. Tapi kalau di TikTok saya belum share ya produk-produk teman-teman seperti itu. Terus atau apalagi ya, contohnya misalnya ya ada kopi lokal, kopi batik Depok gitu ya misalnya. Ini ada Mas Yuki Snack Time ya, sudah pakai influencer katanya, wah luar biasa keren ya. Itu termasuk, itu adalah membangun awareness ya. Jangan ini ya, harapannya terkonversi, terjual, tetapi yang terpenting adalah membangun awareness dulu ya. Lalu kita masuk ke consideration itu pertimbangan. Jadi orang membangun ketertarikan, orang membangun ketertarikan itu bagaimana sih mereka supaya tertarik gitu ya, membangun ketertarikan, mempertimbangkan, oh barang ini ada nih, saya mau beli yang mana ya, yang ini atau yang itu gitu. Jadi paling tidak barang kita tuh sudah menjadi barang yang dipertimbangkan oleh orang lain untuk dibeli atau tidak gitu ya. Awalnya cuma sekedar lewat, sekedar tahu gitu, tapi dengan ini tahu berkali-kali, kadang-kadang tuh pertama kali lewat kita nggak beli, dua kali lewat kita nggak beli, tapi kalau saking seringnya dia lewat di beranda kita misalnya gitu ya, lama-lama teman-teman beli ya. Nah pada saat inilah kita sampai harus segitunya gitu, sampai orang beli itu dengan bukan karena butuh gitu ya, tapi hanya sekedar tertarik gitu ya, hanya sekedar penasaran nih gitu, terkadang bukan karena butuh gitu ya, tetapi karena penasarannya aja gitu. Terus gimana caranya supaya membangun consideration ini gitu? Itu bisa buat tadi konten-konten edukasi ya. Jadi nggak cuma jualan promo, dijual 50% diskon dan seterusnya, atau barang kami bagus dan seterusnya, enggak. Tapi kita buat konten edukasi, bagaimana sih sebenarnya keunggulan produk kita tuh seperti apa, kayak misalnya cara memilih terigu yang baik gitu, atau kalau misalnya di jualan pempek cara memilih
ikan tenggiri yang segar misalnya, atau seperti itu juga bisa menjadi konten edukasi. Jadi orang nggak bosan melihat kita berjualan melulu ya. Terus belum lagi nanti testimoni pelanggan bisa juga dijadiin konten. Beberapa pelanggan yang puas dengan produk kita itu bisa di screenshot, mungkin bisa dijadikan konten dan bisa dijadikan sebagai bahan edukasi, atau bisa Q&A, pertanyaan. Kira-kira baju warna merah sama warna kuning dengan model seperti ini bagusan warna yang mana ya gitu, kayak itu juga boleh. Jadi supaya nanti ada engagement ya, ada interaksi di sosial media kita. Atau promo-promo juga boleh ya. Kan bagaimana kita membangun relationship, customer relationship itu kan banyak ya, tidak hanya termasuk dengan promo, diskon, itu juga bisa juga ya, selain yang tadi itu. Atau posting carousel ya. Kalau carousel itu kan berupa gambar, gambarnya bagus, jelas, dan seterusnya. Nah, ketika calon pelanggan mulai tertarik, terus membandingkan dengan yang lain, nah itu masuk, berarti produk kita itu sudah masuk ke consideration ya. Dia nanti lihat tuh, spill tuh IG kita, terus spill profilnya, terus dilihat. Nah, teman-teman jangan lupa kalau punya IG atau sosmed lainnya itu harus ada how to call. Jadi mereka tidak hanya, mungkin kalau ke Instagram, ke WA itu ada namanya katalog. Jadi mereka nggak hanya ngelihat produk kita, tapi harus ada call to actionnya. Kalau mereka butuh barang kita, itu harus menghubungi siapa. Nah, di IG itu di bio-nya pun harus dicatat ya, harus ditahu. Mau misalnya mau menunjukkan tokonya, alamat toko juga boleh. Berarti harus ada alamat, dan kalau misalnya bukan toko online ya, toko konvensional, harus ada alamat dan how to call, bagaimana bisa menghubungi, bagaimana nomor telepon dan lain-lain itu ya. Atau mungkin dia juga lihat kita kalau di Shopee atau di marketplace, kita berapa bintang sih, terus testimoni orang-orang tentang produk kita seperti apa gitu. Nah, langsung masuk ke selanjutnya itu kalau corong ya. Nanti saya ganti gambarnya corong asli saya punya deh. Itu kalau corong dari conversion masuk ke dari consideration masuk ke conversion. Conversion itu orang terdorong untuk membeli gitu. Bagaimana caranya kita supaya orang mengkonversi atau membeli barang kita, atau action ya. Kalau di AIDA, attention, desire, terus action. Itu di sini conversion, membeli. Nah, ketika pelanggan akhirnya membeli produk kita atau melakukan tindakan tindakan membeli itu adalah tindakan yang kita harapkan kan, dari tadi kita awareness, consideration dan seterusnya, itu kita harapannya adalah mereka mengkonversi mendorong mereka untuk membeli. Nah, ketika sudah membeli, lalu mereka melakukan pembelian, itu namanya konversi. Nah, pastikan proses konversinya itu mudah ya. Jadi kalau misalnya kayak link di Shopee harus jelas, masukin ke keranjang, size-nya berapa, ukurannya berapa, keranjangnya harus ada ya. Nah itulah nanti saya spill di bawah kelebihan kenapa kita harus juga gabung ke marketplace. Itu ada beberapa kemudahannya apa saja, nanti saya akan sharing ke teman-teman semua. Lalu apalagi, sediakan pelayanan customer service ya. Pelayanan customer service maksudnya apa? Nah, di sini cepat respon. Kalau misalnya di WA itu jangan lama-lama jawabnya. Kalau misalnya kan di WA tuh ada itu ya, ada mesin penjawab otomatis, itu kita pakai aja nggak apa-apa. Bahkan sekarang ada lagi tools atau aplikasi-aplikasi yang bisa jawabnya tuh persis banget sama yang kita inginkan, yang pelanggan inginkan. Misalnya dia mau nanya warna, nah nanti kita tuh sudah masukin data-data. Nanti ketika mereka nanya warna, di tempat kami warna yang tersedia adalah gini dengan model gini, itu sudah ada mesinnya. Jadi
sudah ada otomatis menjawabnya gitu. Nah itu yang tadi ya, relationship-nya harus bagus, customer-nya harus ada ininya customer service-nya gitu, fast respon ya, jadi harus respon dengan cepat. Atau misalnya berikan free ongkir gitu ya kalau setelah mereka beli. Terus atau produk-produk atau bonus-bonus produk kecil. Kalau saya dulu jadi kalau orang beli, pertahankan, jangan sampai beli udah dilepas gitu ya. Atau kalau mereka beli, bagaimana caranya mereka supaya selalu ingat ya, ketika belanja itu suatu hal yang menyenangkan. Kayak misalnya contoh, kayak dulu saya pernah buat produk ya, sambal hot chili cena itu ada juga sambalnya itu sudah halal ya. Terus saya pernah jual hot cakalang itu minimal orang beli sekian jar ya, sekian toples ya, karena sambalnya dijual dengan toples itu. Kalau dalam bulan ini deposit sebesar 3,5 juta gitu ya misalnya, itu hadiahnya 1 set gelas Vicenza misalnya, cangkir dan tatakan ya misalnya, taruhlah atau barang-barang yang berupa yang sebenarnya kalau kita hitung harga dari 3,5 juta yang mereka transfer itu merupakan harga reseller gitu. Jadi ibaratnya gini, kita sudah punya kepastian uang ya, karena mereka deposit, kita sudah punya kepastian paling enggak kita udah dapat modal ya dari setoran bulanan mereka, setoran